Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dalam kegiatan PPG dalam jabatan yang di kampusnya yaitu Universitas Negeri Malang. Nama saya Rofiuddin dengan NIM 243 153 916629. Saya dari MTS NU Putra 1 Buntet Pesantren Cirebon. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kartu pendaftaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya anak-anak. Gimana kabarnya semuanya? Baik. Ya, Pak Rafiq di sini pelajaran informatika. Seperti biasa, kita akan belajar informatika atau seputar komputer. Silakan sebelum dimulai, alangkah baiknya kita semuanya berdiri dulu. Rapikan semua baju pakaian kalian. Silakan dirapikan. Kalau sudah rapi, boleh duduk kembali. Silakan duduk. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Salah satu dari kalian harus ada yang memimpin doa. Ya, silakan ke depan kamu. Silakan ke depan. Silakan. Sebelum kita mulai pembelajaran. Sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Oke, terima kasih. Karena alangkah baiknya sebelum kita memulai pembelajaran di kelas itu berdoa dulu. Baik, sebelum materi dimulai, Bapak absen terlebih dahulu. Nanti yang hadir bilang hadir ya. Yang alfa bilang alfa, izin dan sakit itu harus ada suratnya. Bapak absen. Aditya Surya Saputra. Hadir. Abdul Gali. Hadir. Ahmad Ramdhani. Ahmad Habil Rizki. Hadir. Ahmad Hamdi Kurniawan. Hadir. Ahmad Rifai Al-Ghifari. Ahmad Sahrul Effendi. Ahmad Fatihul Hadi. Hadir. Alif Alfi Mubarak. Arjun Azril. Hadir ya. Arya Ramadan Ganda Putra. Ya, masih semangat kan? Ya, masih semangat walaupun sudah siang hari. Silakan persiapkan alat tulis kalian, pulpennya. Nanti akan ada tugas dari Pak Rofi. Semuanya masih semangat? Masih. Ini dong, semangat. Semangat. Semangat siap. Terima kasih. Oke teman-teman semua, nanti untuk materi yang akan Pak Rofi jelaskan yaitu materi informatika ya, yang berjudul
pertemuan yang minggu kemarin kita itu belajar perangkat lunak, ya. Karena di dalam komputer itu ada dua perangkat yang tidak bisa dipisahkan. Yang pertama ada perangkat lunak pada komputer. Perangkat lunak itu adanya di sistem di dalam. Contohnya Microsoft Word, ya, atau web browser seperti Mozilla Firefox, Google Chrome, dan yang lainnya. Web browser intinya itu perangkat lunak pada komputer. Setelah perangkat lunak yaitu ada perangkat keras, ya, atau nama kalau bahasa Latinnya atau bahasa Inggrisnya yaitu hardware. Perangkat keras apa namanya? Hardware. Perangkat keras. Perangkat keras ini perangkat yang keras, memang namanya juga perangkat keras, ya, keras. Ya, perangkat keras itu contoh fisiknya yaitu seperti apa namanya yang di komputer itu layar atau monitor. Nanti Pak Ovi akan menjelaskan di PowerPoint. Ya, nanti gambar-gambarnya juga ada perangkat-perangkat keras ini. Jika kalian simak secara baik, silakan disimak dan nanti ada tugas kalian yaitu merangkum atau mencatat fungsi daripada perangkat keras tersebut. Fungsi daripada monitor itu apa? Layar. Fungsi daripada mouse itu apa? Fungsi daripada apa? Keyboard itu apa? Ya, sekarang kita saksikan. Ya, untuk PowerPoint-nya yaitu perangkat keras komputer. Jelas ya di belakangnya? Jelas. Pada gambarnya yang disusun oleh Bapak sendiri, Pak Rofi. Nah, ini perangkat keras pada komputer. Ya, itu pengertian, ini maksudnya pengertian hardware. Pengertian daripada hardware yaitu dalam bahasa Indonesianya hardware juga dengan nama perangkat keras adalah salah satu komponen dari sebuah komputer yang sifatnya alat yang bisa dilihat, bisa diraba secara langsung. Artinya kita bisa menyentuh secara langsung. Beda dengan perangkat lunak atau software. Karena adanya di sistem. Softwarenya ini, PowerPoint ini software. Kita tidak bisa menyentuh. Hanya bisa mengoperasikan tapi tidak bisa menyentuh. Kalau hardware bisa dilihat, bisa disentuh. Ya, jadi itu perbedaannya antara hardware dengan software. Ya, software, hardware, ada perangkat keras input, ada perangkat keras output, ada juga pemrosesan data. Input berarti input itu masukan ya. Kalau output kan keluar. Ya itu. Jadi kita lihat, kita simak di PowerPoint ini, silakan. Nah itu, ini contoh daripada CPU. Nama latinnya yaitu Central Processing Unit. CPU ini merupakan alat yang berfungsi sebagai pemrosesan data dan dalamnya terdapat rangkaian sirkuit yang menyimpan instruksi-instruksi pemrosesan dan penyimpanan data. Jadi seluruh pemrosesan data dalam komputer yaitu diatur, diproses melalui CPU. Makanya CPU itu diistilahkan sebagai otak komputer. Ya, jadi ini inti daripada materi ini. Di antaranya CPU. Ya, otak komputer itu untuk memproses data. Jadi kalian ngetik di komputer, kalian ngetik nih, maka diproses dulu di CPU, proses oleh CPU, lalu dikirim, ditampilkan ke layar atau monitor. Ya, itu CPU. Ya, salah satu contoh dari hardware.
Terus ada hard disk, bentuknya seperti itu, seperti ada piringan CD. Ya, hard disk ini merupakan media penyimpanan dalam kapasitas yang besar yang dilapisi secara magnetis. Jadi penyimpanan kalau hard disk itu semakin besar ruang pada hard disk, maka semakin banyak pula penyimpanan. Kalau hard disknya 128 contoh katakan. Ya berbeda dengan 256 gigabyte. Ya karena macam-macam nih ukuran daripada penyimpanan hard disk ini. Ada yang kecil, ada yang sedang, ada juga yang besar. Bahkan yang terbaru itu ada yang 1 tera. 1 tera sama dengan berapa? 1000 giga, yaitu 1 tera. Ini bentuk dari hard disk, ini bentuk penyimpanan. Sama juga termasuk dalam perangkat keras pada komputer. Ini mengenai hardware juga sama materinya, karena di hardware atau perangkat keras pada komputer. Ini yang ada di gambar di layar di depan, yaitu contoh gambar mouse. Silakan perhatikan bentuknya, ya. Bentuknya perhatikan, bentuk unik daripada mouse kita perhatikan dulu. Nah sudah ya, sudah memperhatikannya. Inilah contoh daripada mouse, yaitu perangkat keras pada komputer atau hardware. Mouse merupakan sebuah alat bantu untuk memberikan perintah dalam proses data berbentuk gambar atau grafik atau teks. Ya, fungsi daripada mouse itu ya untuk membantu, alat bantu untuk mengeklik, untuk mencari program, ya mengeklik program, untuk menjalankan program pada komputer. Ya, jadi sifatnya alat bantu. Kalau alat bantu itu tidak harus ada atau tidak wajib, karena tidak menggunakan mouse pun komputer masih bisa digunakan. User masih bisa menggunakan tanpa mouse karena ada keyboard. Sebetulnya fungsi-fungsi pada mouse itu sudah ada di keyboard, sudah ada semua. Tapi alat bantu untuk mempermudah user. User itu siapa? User itu si pengguna komputer, namanya user. Kalian sedang menggunakan komputer nih, pegang mouse. Ya. Itu user, kalian sebagai user. Ya, ini mouse ya. Dan nanti ada lagi, yaitu ada CD-ROM. Ini contoh gambarnya. Kalian tahu semua CD kan? Bentuknya bulat seperti piringan kan? Ya, itu contohnya ini CD-ROM dari rumahnya CD. CD-ROM merupakan sebuah alat tambahan yang mampu menyimpan dan menuliskan data dan zip program melalui CD. Compact disk, alat ini didesain mampu menuliskan dan membaca data atau program melalui sistem optik yang ada pada CPU. Ya, jadi fungsi daripada CD itu, misalkan kalian bikin video nih, bikin konten untuk diupload di YouTube, untuk diupload di media sosial, Instagram, bisa kalian masukkan dulu. Ya, kalian copy ke CD, di burning namanya, diburningkan ke CD, maka konten-konten yang kalian buat itu sudah tersimpan dalam CD tersebut. Dalam catatan, CD-nya harus CD yang kosong, belum ada file atau belum ada datanya. Baru bisa kalian burning dan memasukkan video atau foto kalian supaya tersimpan secara rapi, baik. Bisa juga untuk konten-konten di media sosial. Yaitu itu contoh daripada apa namanya? CD-ROM. Ini ada lagi ya. Bentar. Monitor. Mana monitor?
monitor? Nanti dulu, bentar ya. Bentar. Nah ini contoh daripada monitor atau yang biasa kita sebut layar nih, layar pada komputer. Namanya monitor. Bapak jelaskan sebentar dulu ya. Kalau kita menyebut komputer, kalian nyebut nih, di lab komputer ada komputer. Ya karena labnya lab komputer. Kalau kita menyebut komputer, maka sudah satu paket atau satu set. Kalau adanya cuma monitor saja, itu tidak bisa disebut komputer. Jadi kalau kalian menyebut komputer, maka sudah ada satu set komputer. Kalau ada monitornya saja, tidak bisa disebut komputer. Adanya ini perangkat komputer, ada apa namanya, monitor. Monitor itu salah satu perangkat dari komputer. Tapi kalau kita menyebut komputer, maka sudah ada satu set. Ada monitor, ya. Teman-teman silakan perhatikan ke sini. Ada monitor, ada CPU, ada hard disk, ada keyboard, ada mouse. Itu satu set komputer. Ya, kalau hanya ada monitor saja ya berarti kita sebut monitor atau layar. Monitor ini memang perangkat pada komputer. Fungsi daripada monitor yaitu ini, ada keterangannya. Monitor merupakan alat yang mampu menampilkan teks maupun gambar ya dari data yang sedang diproses oleh CPU. Karena tadi alat pemrosesan data pada komputer itu CPU. Kalian ngetik di keyboard, diproses oleh CPU, ditampilkan oleh monitor atau layar. Ya. Jadi itu fungsi daripada monitor itu menampilkan yang sudah diproses oleh CPU lalu ditampilkan ke monitor. Ya, bisa juga dari game. Misalkan game nih, bisa di laptop, bisa di komputer. Ya, ditampilkan di monitor. Gak mungkin kan kalau nge-game itu nggak ada tampilannya, nggak ada layarnya, nggak ada monitornya. Ya, jadi harus ada kan tampilannya. Atau kita ngetik misalkan tugas sekolah kita ngetik, tapi tidak ada monitor. Ya nggak mungkin kita tidak bisa membaca karena tidak ditampilkan. Ya jadi ketika ada monitor, ya kita ngetik itu ditampilkan oleh monitor. Buat surat misalkan itu ada ditampilkan di monitor. Simak baik-baik ya. Ini fungsinya monitor itu apa? Ya barangkali nanti kedepannya ada soal-soal yang harus kalian hadapi. Fungsi daripada monitor ya ini. Fungsi daripada scanner ya tadi yang sudah Bapak jelaskan. Fungsi daripada mouse ya tadi yang sudah Bapak jelaskan. Ya. Jadi yang terakhir yaitu ada scanner. Itu contohnya gambarnya. Scanner merupakan alat bantu untuk memasukkan data berupa gambar, grafik, dan mengubahnya ke dalam bentuk digital sehingga dapat diproses dan digabungkan dengan bentuk data yang berupa teks. Bisa teks, bisa gambar. Fungsinya untuk men-scan file, jadi dimasukkan ke dalam alat namanya scanner. Itu bisa merubah data menjadi bentuk file. Ya. Karena kalau bentuk file itu bisa untuk digandakan misalkan, atau di copy misalkan, ya, atau untuk disimpan ke tempat lain supaya aman. Ya, kalau bentuknya file kita bisa copy berapa kali saja, bahkan bisa sampai ribuan, ratusan, bahkan sampai jutaan. Yang penting filenya itu tidak rusak. Kalau filenya rusak, terkecuali terkena virus atau di flash disknya yang rusak, atau disimpannya di hard disknya rusak, ya maka file tidak bisa di copy. Ya, jadi kita
kita harus baik-baik menyimpan file. File itu bisa digandakan. Misalkan kita simpan di flash disk, kita simpan di hard disk eksternal, kita simpan di komputer lain atau laptop lain, atau kita simpan di smartphone misalkan. Karena smartphone sekarang itu kan sudah besar kan daya simpannya, kita bisa juga simpan. Ya, jadi fungsi daripada scanner ini untuk mengcopy data dari bentuk data jadi menjadi bentuk file. Ya, nanti ada sesi tanya jawab ya. Ada yang bertanya, silakan nanti siapa yang mau bertanya. Ya, kita belajar bersama ini. Nanti kalian bertanya, Pak Rofi jawab. Pak Rofi tanya, kalian jawab. Pada sesi tanya jawabnya, dan juga nanti ada tugas untuk kalian. Tugasnya mau mandiri atau kelompok? Kelompok atau mandiri? Bebas terserah kalian, mau kelompok atau mandiri? Kelompok, mandiri. Cung yang kelompok. Yang mau tugas kelompok. 1, 2, banyak ya. Yang mau tugas mandiri 1 orang, 2 orang. Yang mau mandiri berarti tugasnya itu kelompok. Tugasnya apa? Nanti Pak Rofi kalian tugaskan, yaitu merangkum atau menulis kembali fungsi-fungsi daripada scanner, misalkan fungsi-fungsi daripada perangkat keras atau hardware. Contohnya ini scanner itu fungsinya untuk apa kalian tulis? Ya, fungsinya untuk merupakan alat bantu untuk memasukkan data berupa gambar atau grafik atau teks, mengubahnya dalam bentuk digital. Digital itu maksudnya file, bentuknya file. Ya, sehingga dapat diproses dan digunakan dengan bentuk data yang berupa teks. Ini contohnya ini, kalian tulis ulang, tulis kembali. Ya, maka ada nilai-nilainya nanti. Nilainya variatif tergantung dari kalian tepat atau tidak untuk menjawab pertanyaan. Untuk menjawab ini, fungsi daripada perangkat keras atau hardware. Baik, untuk menjelaskan kembali atau nanti kalian Bapak beri tugas yaitu merangkum yang tadi ya, materi yang tadi. Ini Bapak bagikan dari ujung sini. Silakan. Tinggal diperhatikan, dilihat, dicatat. Kelompok atau mandiri? Kelompok saja. Berarti 2 orang 1 ini ya. 2 orang 1 ini cukup. Berarti kamu dengan ini bisa. Ya. Berarti 2 orang 1, kamu dengan ini. Ini kamu dengan Ahmad dan di belakang ya. Udah, Ahmad diam di sini, nggak apa-apa. Duduk situ. Oke, tadi sudah Bapak bagikan ya. Tadi dibagikan. Silakan untuk tugasnya kelompok. Silakan dikerjakan. Silakan dikerjakan. Kamu berdua dengan ini. Kamu madep ke sana enggak, Bapak? Sama Ahmad. Oke ya. Oh, silakan. Enggak apa-apa sih enggak. Ya, stop di lembar berikutnya. Sampingnya saja di sini. Silakan. Ya, baik. Karena tadi sudah mengerjakan tugas yang Bapak perintah untuk kalian tugas kelompok. Silakan ada perwakilan dari tugas kelompoknya 1 orang maju ke depan. Siapa kamu ya? Stop, maju. Silakan dibacakan saja tugasnya. Scanner ini seperti mesin fotokopi dan berfungsi untuk mengkopi data objek dan dipindahkan ke dalam memori komputer, dan hasilnya dapat dilihat pada monitor komputer. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Oke, terima kasih. Berarti tugas sudah selesai. Ya, tugasnya sudah selesai. Boleh dikumpulkan. Silakan dikumpulkan. Kumpulkan kembali. Ayo dari belakang sini ke depan. Boleh dikumpulkan tugasnya. Boleh dikumpulkan. Kumpulkan sini.
Oke, tadi yang sudah Bapak jelaskan, barangkali ada yang belum jelas, ada yang mau ditanyakan. Ya, silakan Raka, Raka dulu. Baik. Silakan Raka, tadi ada yang mau ditanyakan? Ya, baik. Saya bertanya, fungsi daripada monitor selain untuk menampilkan gambar, itu untuk apa lagi Pak? Oh, fungsi daripada monitor ya, selain menampilkan gambar, itu untuk apa lagi? Ya, baik Bapak jawab ya. Fungsi daripada monitor selain menampilkan gambar, bisa juga menampilkan teks. Boleh ditulis apa? Bisa menampilkan teks, gambar, video, ya, layar untuk game. Barangkali kamu suka gamer, bisa itu untuk menampilkan gamer. Ya, oke cukup. Pak, terima kasih. Silakan ada lagi, Nur. Saya izin bertanya, Oke, apa pertanyaannya Nur? keyboard apakah bisa menggantikan mouse? Oh, untuk keyboard ya. Apakah keyboard itu bisa menggantikan mouse? Nur ini bertanya pada Pak Rofi yang jelas ya nanyanya ya. Bukan ke teman yang lain kan? Pak Rofi. Ya Pak Rofi jawab. Mouse, keyboard, apakah bisa fungsinya digantikan oleh mouse? Ya, karena yang namanya mouse itu perangkat keras atau hardware. Fungsinya yaitu menggantikan keyboard atau untuk mempermudah. Ketika keyboard ini susah untuk digunakan, misalkan belum mengerti aturannya, maka ada digantikan mouse. Mouse itu fungsinya untuk mempermudah, untuk menjalankan tugas keyboard. Ya, jadi sifatnya itu tugas tambahan. Ya, untuk menjalankan fungsi daripada keyboard. Jadi otomatis yang namanya keyboard ya itu bisa digantikan oleh mouse. Begitu juga sebaliknya non. Mouse juga bisa digantikan oleh keyboard. Ketika tidak ada mouse bisa menggunakan keyboard. Ya, ketika tidak ada mouse ya bisa dengan keyboard. Ketika tidak ada keyboard bisa dengan mouse. Ya. Tapi kalau untuk mengetik ya khusus keyboard karena mouse itu tidak difungsikan untuk mengetik. Ya, jadi bisa jawabannya. Oke, puas Saudara Nur? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Terima kasih untuk semua kawan-kawan yang sudah mengikuti pelajaran informatika ini. Yang bab atau judulnya itu perangkat keras pada komputer atau hardware pada komputer. Ya, terima kasih untuk teman-teman semua. Tadi kita sudah mengetahui tentang materi hardware atau perangkat keras. Ya, sekiranya cukup lah, cukup sampai di sini pertemuan kita. Kita nanti bertemu di waktu yang akan datang minggu depan, ya, karena di kelas ini kan hanya seminggu 2 kali jam pelajaran. Jadi cukup dari Pak Rofi. Terima kasih. Semoga teman-teman semua bisa mengerti ya yang dijelaskan oleh step by stepnya yang dijelaskan oleh Pak Rofi. Terima kasih. Ya Pak Rofi cukupkan. Kita bersama-sama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.